Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Bapak yaitu Subandi Pagarni Jujur Tampu Bulon. Baiklah anak-anak, adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang menentukan nilai optimum dengan garis lidik atau nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, di materi pembelajaran kita ini anak-anak masih judul besarnya itu tentang program linear. Jadi anak-anak, kita langsungkan saja pembelajaran kita yaitu menentukan nilai optimum dengan garis lidik atau nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, anak-anak, di dalam materi ini kita akan membahas masalah 2.6. Dikatakan di masalah 2.6 yaitu suatu pabrik farmasi menghasilkan dua jenis kapsul obat flu yang diberi nama fluin dan fluon. Tiap-tiap kapsul memuat 3 unsur atau ingredient utama dengan kadar kandungannya tertera dalam tabel 2.6. Menurut dokter, seorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari atau secara rata-rata minimal menelan 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain kodein. Jika harga fluin yaitu sebesar Rp500 dan fluon sebesar Rp600 per kapsul, bagaimana rencana atau program pembelian seorang pasien flu? Atau artinya berapa kapsul fluin dan berapa kapsul fluon harus dibeli supaya cukup untuk menyembuhkannya dan meminimumkan ongkos pembelian total. Oke anak-anak, di masalah 2.6 kita akan melakukan penyelesaiannya. Nah, di mana dikatakan di penyelesaiannya ini anak-anak, data pada masalah yang kita katakan di soal tadi atau masalah 2.6 tadi dapat kita sajikan dalam tabel berikut ini. Bisa kita perhatikan anak-anak di tabel ini terdapat beberapa unsur yaitu aspirin, bikarbonat, kodein, dan harga. Nah, di mana di dalam unsur-unsur ini juga aspirin ini aspirin, bikarbonat, kodein, dan harga ini memiliki beberapa jumlah dari fluin, fluon, dan batas minimumnya. Nah, jadi aspirin ini fluinnya itu ada 2 dan fluonnya 1 dan batas minimumnya itu adalah 12. Di dalam bikarbonat fluinnya itu 5, fluonnya 8, batas minimumnya itu 74. Sedangkan untuk kodein fluinnya itu 1, fluonnya 6 dan batas minimumnya 24. Dan harga untuk fluinnya itu 500 dan fluonnya itu 600. Nah, jadi kita perhatikan di tabel ini anak-anak, dapat kita misalkan bahwa X-nya itu banyak kapsul fluin yang dibeli dan Y-nya itu banyak kapsul fluon yang dibeli. Nah, selanjutnya di sini kita akan lebih mudah lagi untuk menemukan bentuk masalah program linearnya dalam masalah di atas. Oke, kita langsungkan lagi ke materinya. Nah, tadi kita sudah memisalkan untuk X dan Y-nya. Jadi kita akan mencari X dan Y-nya yang memenuhi. Seperti tabel yang sudah tertera tadi. Nah, bisa dilihat di pemaparan yang Bapak berikan ini. Di sini tertulis bahwa 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 12. Itu bisa kita sesuaikan dengan tabel yang Bapak buat tadi ya. Baru 5X ditambah 8Y lebih besar sama dengan 74. X ditambah 6Y lebih besar sama dengan 24. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi terbukti berdasarkan persamaan tabel yang Bapak buat tadi, kita masukkan ke bentuk persamaan matematikanya, jadi dapatlah hasilnya seperti ini anak-anak. Nah, ketika kita sudah mendapatkan X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0, ini merupakan persamaan A. Dan di sini juga di soal tadi kita mengetahui itu meminimumkan. Jadi untuk meminimumkan Z, X, Y-nya ini sama dengan 5X ditambah 6Y dalam ratusan rupiah. Tadi kan ratusan harga, itu harganya tadi kan 500 dan 600 untuk fluin dan fluon. Nah, di mana tadi harganya itu 500 menjadi kita ubah menjadi 5X dan ininya menjadi 6Y untuk fluonnya. Jadi ini persamaan A, untuk yang ini merupakan persamaan A dan ini persamaan untuk yang B. Nah, sebelum kita menentukan nilai minimum fungsi Z, X, Y, terlebih dahulu kita akan menggambarkan grafik sistem pertidaksamaan A ini. Yang ini ya, untuk menemukan daerah penyelesaiannya. Oke anak-anak, kita akan langsungkan saja ke bentuk grafiknya. Nah, bisa kita perhatikan di grafiknya ini ya anak-anak, untuk daerah penyelesaiannya adalah ini.
Oke, dimana untuk garis ini merupakan garis persamaan dari 5x ditambah 8y itu lebih besar sama dengan 74. Dan ini merupakan garis dari persamaan dari 2x ditambah y lebih besar sama dengan 12. Dan ini juga merupakan garis dari persamaan x ditambah 6y lebih besar sama dengan 24. Dan yang ini merupakan titik potongnya juga, dan di mana di sini sudah terbagi atas titik-titiknya, yaitu untuk daerah ini untuk y-nya di mana a-nya ini adalah di titik 0,20 dan b-nya ini adalah 0,12 dan ini titik c-nya merupakan 2,8 dan untuk titik d-nya adalah 126/11,23/11. Nah, dan ini juga untuk nilai titik e-nya yaitu 24 dan 0. Nah, jadi bisa kita perhatikan anak-anak, inilah dari gambar dari grafik daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan untuk yang A. Berdasarkan persamaan yang sudah kita dapat tadi, yang ini. Nah, jadi kita tinggal mengambilkan titiknya seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini. Di mana daerah yang kita arsir itu jadinya ke sebelah bawah ya, sebelah bawah. Nah, bisa kita perhatikan ini daerah arsirannya dan ini merupakan daerah penyelesaiannya. Oke anak-anak, sampai di grafik ini mengerti? Jika sudah mengerti, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, berdasarkan gambar grafik yang Bapak berikan tadi, dikatakan daerah penyelesaian sistem A ini berupa suatu area tak terbatas atau a bounded area. Untuk menentukan nilai minimum fungsi z, x, y sama dengan 5x ditambah 6y atau dalam ratusan rupiah, artinya kita harus menemukan suatu titik atau dari tak hingga banyak titik yang terdapat pada daerah penyelesaian. Sedemikian sehingga menjadikan nilai fungsi menjadi yang terkecil di antara yang lain. Untuk menemukan koordinat titik A hingga E, kamu sudah mempelajari pada saat SMP kan anak-anak, dan SMA kelas 10 juga. Tentunya jika kita memeriksa nilai dari fungsi z, x, y sama dengan 5x ditambah 6y pada kelima titik itu bukanlah suatu hal yang salah. Bukan, hasilnya disajikan pada tabel berikut. Nah, jadi bisa kita perhatikan di tabel ini ya anak-anak, inilah hasilnya. Untuk nilai fungsi z, x, y sama dengan 5x ditambah 6y dalam ratusan rupiah pada 5 titik sudut daerah penyelesaian yang sudah Bapak berikan tadi. Nah, di mana ini merupakan titiknya, bisa kita perhatikan di tabelnya, ini merupakan titiknya, daerah titiknya. Jadi, daerah titiknya ini adalah A, untuk daerah A, titik A itu adalah 0,20 dan B adalah 0,12 dan seterusnya. Oke, jadi kita lihat untuk nilai fungsi dari z, x, y sama dengan 5x ditambah 6y. Berdasarkan titik A, 0,20 untuk nilai fungsinya itu adalah sebesar 12.000. Nah, begitu juga untuk yang B itu sebesar 7.200 dan untuk yang C ini sebesar 5.800 dan untuk yang D ini adalah sebesar 6.981,8 rupiah dan ini untuk harganya yaitu 12.000 rupiah. Nah, jadi bisa kita perhatikan anak-anak dengan tabel 28 ini nilai minimum fungsinya adalah untuk z, x, y itu sama dengan 5x ditambah y adalah sebesar 5.800 dan titik yang membuat fungsi tujuan bernilai minimum adalah titik C yaitu 2,8. Berarti untuk di titik 2,8 ini adalah yang bernilai minimum dengan harga sebesar 5.800. Nah, pertanyaannya di sini anak-anak, apakah ini nilai minimum fungsi di daerah penyelesaiannya? Nah, untuk memastikannya anak-anak, kita bisa menggunakan garis selidik atau nilai fungsi z, x, y sama dengan 5x ditambah 6y pada daerah penyelesaian. Nah, dengan cara menggeser atau menggeser ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, nah kita akan namakan garis K itu sama dengan 5x ditambah 6y sebagai garis selidiknya ya anak-anak. Jadi untuk K bilangan realnya ini anak-anak seperti kita tunjukkan pada gambar berikut ini. Biar kita lebih paham ya anak-anak. Jadi kita perhatikan gambar ini. Nah, inilah untuk gambar dari nilai garis selidik untuk X
Y sama dengan 5X ditambah 6Y pada daerah penyelesaiannya. Nah, jadi dari sini kita sudah mengetahui daerah penyelesaiannya, yaitu di sebelah sini tadi. Jadi, bisa kita perhatikan untuk titik-titiknya tadi. Nah, dari persamaan ini, misalnya dari persamaan untuk 5X ditambah 8Y lebih besar sama dengan 74, di mana titiknya itu adalah ini. Titiknya ini, di mana titiknya itu adalah titik C 2,8. Yaitu tadi harganya sebesar 5.800 ya, kalau nggak salah. Jadi kita perhatikan ya anak-anak, yang ini merupakan titik-titiknya. Dan ini merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, sampai di sini paham anak-anak untuk menentukan nilai garis lidiknya, yaitu untuk nilai garis lidik dari permasalahan 2.6, yaitu Z, X, Y sama dengan 5X ditambah 6Y pada daerah penyelesaiannya. Nah, jika sudah paham, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, misalnya di dalam grafik di atas tadi, kita pilih 3 titik yang terdapat pada daerah penyelesaiannya, yaitu titik P yaitu sebesar 6 dan 10, dan Q-nya itu 8,10 dan R-nya itu 12,10. Sedemikian sehingga terbentuk garis 5X ditambah 6Y itu sama dengan 90, dan 5X ditambah 6Y itu sama dengan 100, dan 5X ditambah 6Y itu sama dengan 120. Seperti yang sudah disajikan tadi pada gambar 2.12. Yang ini anak-anak 2.12. Nah, ini yang 2.12 bisa kita perhatikan gambarnya, oke. Setelah itu karena kita ingin menentukan nilai minimum fungsinya, maka garis dari 5X ditambah 6Y yang sama dengan 20, kita geser ke bawah hingga ditemukan nilai minimum fungsinya, yaitu tadi 5.800 pada titik 2,8. Nah, seperti yang Bapak tunjukkan tadi, 2.8-nya ini. Jadi, ini arahnya dari 5X ditambah 8Y lebih besar sama dengan 74. Arahnya ini, garisnya dan ini, dan terbentuk titik 2,8, yaitu titik C-nya sebesar 5.800. Oke. Kemudian jadi agar seseorang pasien flu sembuh harus mengkonsumsi 2 kapsul fluin dan 8 kapsul fluon dengan biaya sebesar Rp5.800. Nah, jadi untuk pasien yang mau sembuh itu harus mengkonsumsi 2 kapsul fluin dan 8 kapsul fluon dengan biaya harga sebesar Rp5.800. Nah, anak-anak, kemudian untuk membantu kalian sebagai semakin memahami dalam materi ini, anak-anak, kita harus mengetahui penentuan nilai optimum suatu fungsi tujuan dengan garis lidik terlebih dahulu. Nah, untuk lebih baiknya lagi, kita langsung menyelesaikannya saja ke dalam masalah 2.4. Oke, kita lanjutkan saja ke masalah 2.4. Nah, sebelum dari masalah 2.4 ini anak-anak, dari permasalahan di atas, maka dapat kita simpulkan fungsi objektifnya yaitu fungsi linear dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki sebuah himpunan penyelesaian. Di mana himpunan penyelesaian yang ada ialah berupa titik-titik dalam diagram Cartesius yang apabila koordinatnya itu disubstitusikan ke dalam fungsi linear, maka dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, jadi tadi itu sudah memenuhi persyaratan ya anak-anak. Kemudian nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linear bisa ditentukan dengan menggunakan metode grafik. Nah, tadi kita sudah menggunakan metode grafik ya anak-anak. Nah, bisa dilihat lagi di bukunya bentuk-bentuk grafiknya tadi. Kemudian dengan melihat grafik dari fungsi objektif dari batasan-batasannya, kita bisa menentukan letak titik yang menjadi nilai optimumnya. Nah, di mana langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu kita akan menggambar himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada pada Cartesius. Dan yang kedua, kita akan menentukan titik ekstrim yang merupakan perpotongan pada garis batasan dengan garis batasan yang lainnya. Kemudian titik-titik ekstrim tersebut adalah himpunan penyelesaian dari batasannya dan memiliki suatu kemungkinan besar akan membuat fungsi menjadi optimum.
Dan yang ketiga langkahnya yaitu meneliti nilai optimum fungsi objektif dengan dua cara, yaitu menggunakan garis selidik dan membandingkan nilai fungsi objektif pada titik ekstrim. Oke anak-anak, sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke anak-anak, materi selanjutnya yaitu menggunakan garis selidik. Dikatakan garis selidik dapat diperoleh dari fungsi objektif f x, y sama dengan ax ditambah by yang mana garis selidiknya ialah ax ditambah by itu sama dengan z, di mana nilai z ini diberikan sembarang nilai. Kemudian garis ini juga dibuat setelah grafik himpunan penyelesaian ketidaksamaannya juga dibuat. Nah, garis selidik awal dibuat di area himpunan penyelesaian awal. Lalu kemudian kita buat juga garis-garis yang sejajar dengan garis selidik awal. Berikut adalah pedoman untuk mempermudah penyelidikan nilai fungsi optimumnya. Nah, cara yang pertama kita harus menggunakan syarat dari A lebih besar dari 0, yaitu apabila maksimum maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di kiri garis tersebut. Tidak yang dilalui garis tersebut ialah titik maksimum. Jadi anak-anak harus kita ingat untuk cara satu ini dengan syarat A lebih besar dengan 0. A lebih besar dari 0. Jadi kita ingat kata kuncinya ini. Kemudian apabila minimum maka dibuatlah garis yang sejajar garis selidik awal sehingga akan membuat suatu himpunan penyelesaian yang berada di kanan garis tersebut. Nah, titik yang dilalui garis tersebut ialah titik minimum. Jadi ini kita harus ingat untuk cara satunya ya anak-anak. Kemudian bisa kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, untuk di bawah ini, gambar di bawah ini dikatakan bahwa gambar ini merupakan syarat dari cara satu, yaitu A lebih besar dari 0. Nah, inilah bentuk gambarnya ya anak-anak untuk cara satunya. Nah, untuk menentukan garis selidiknya, di mana bisa kita perhatikan di gambar bahwa ini himpunan penyelesaiannya, dan ini merupakan garis selidik awalnya, dan ini merupakan garis dari titik maksimumnya, di mana ini arahnya adalah ke kanan, dan yang untuk garis ini merupakan arahnya adalah ke kiri untuk titik maksimumnya. Nah, jadi kita perhatikan untuk cara titik satu ini merupakan kata kuncinya. Oke, jadi sampai di gambar ini paham anak-anak? Jika sudah paham, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Nah, yaitu ke cara kedua, dengan syarat B lebih besar dari 0, yaitu apabila maksimum, maka dibuat garis yang sejajar, yaitu garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian yang berada di bawah garis tersebut. Kemudian titik yang dilalui garis tersebut ialah titik maksimum. Nah, jadi bisa kita perhatikan di gambar ini anak-anak. Nah, kemudian apabila minimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di atas garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut ialah titik minimum. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bisa kita perhatikan di grafik di bawah berikut ini anak-anak. Dikatakan bahwa bagi nilai A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0, maka berlaku sebuah kebalikan dari kedua cara yang dijelaskan di bawah ini. Jadi ini anak-anak bisa kita perhatikan untuk nilai dari syarat B lebih besar dari 0 dengan maksimum dan minimumnya. Jadi ini merupakan dari titik maksimumnya dan ini merupakan dari titik untuk ini merupakan titik dari minimumnya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ini yang terbentuk seperti dari pernyataan syarat dari B lebih besar dengan 0 dengan ketentuan yang ini. Bisa kita perhatikan ya anak-anak. Oke, sampai di sini kita lanjutkan ke materinya yang lain, yaitu dengan membandingkan nilai fungsi tiap titik ekstrim. Nah, untuk melakukan ini anak-anak kita harus menyelidiki terlebih dahulu nilai optimum dari fungsi objektif yang juga dapat kita laksanakan dengan terlebih dahulu dengan menentukan titik-titik potong dari suatu garis-garis batas yang ada, di mana titik-titik potong tersebut merupakan nilai ekstrim yang berpotensi memiliki nilai maksimum pada salah satu titiknya. Nah, berdasarkan
titik-titik tersebut, maka kita dapat menentukan nilai masing-masing fungsinya, yakni kita dengan membandingkannya. Nah, kemudian nilai terbesar itu merupakan nilai maksimum dari nilai terkecilnya, adalah merupakan nilai minimum. Ini merupakan perbandingan dari nilai fungsi tiap titik ekstrim tersebut, anak-anak. Oke, anak-anak, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kesalahan yang Bapak katakan, baik perilaku, Bapak mohon maaf. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Horas, horas, horas.